Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang kader PDIP adalah sebuah kebohongan, sebuah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Semuanya mengandung informasi-informasi yang tidak benar, apalagi bila kita menelusuri jejak rekam Betor Suryadi ini. Tentulah apa yang disampaikannya itu sebuah narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ijazah bisa saja terplit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya. Orang sebut ya, mantan gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Betor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu. Porosjakarta.com Menteng. Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Politisi senior PDIP Betor Suryadi memicu perhatian setelah mengungkap bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP yang juga pernah menjadi sekretaris kabinet, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat 13 Juni 2025, Betor menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI, ungkap Betor. Betor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok Pasar Pramuka, jelasnya. Awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Dokumen itu setelah siap, pada 2012 kan, diserahkan ke Mas Pras. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih, katanya. Jadi dokumen itu dijadikan lagi dokumennya untuk presiden. Oke. Jadi dokumen yang kita duga palsu, yang menurut Bang Betor dibuat di Pasar Pramuka, itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di presiden. Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Terkait apapun ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014 tugas saya memastikan penetapan syarat administrasi untuk KPU
dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap, tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan, saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi, tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat, dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1. Saya tidak mengenal Bambang Bitor Suryadi. Beliau memang aktivis mahasiswa tahun 80-an, sangat mempunyai narasi yang sangat vokal. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI tahun 2014 karena menggantikan almarhum Taufik Kemas yang meninggal dunia. Bitor Suryadi ini tidak masuk dalam struktur organisasi PDI Perjuangan, artinya Bitor Suryadi itu tidak merepresentasikan suara resmi dari PDI Perjuangan. Bitor mengatakan tahun 2012 ada tim ini, tim itu, tim Solo, tim segala macam, membuat di Pasar Pramuka untuk persiapan Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ada orang yang disebutkan oleh Bitor, beberapa orang. Salah satunya adalah Prasetyo Edi Marsudi. Saya ingin mengajak Anda mendengarkan wawancara singkat by phone, karena beliau masih di luar kota, dengan Mas Prasetyo Edi Marsudi berikut ini. Mas, sejarahnya sejarahnya saya mau tahu. Posisi Bitor itu dapat informasi dari Denny itu, terus kemudian menyangkut setelah dibuat di Pasar Pramuka katanya diserahkan kepada Mas Pras, itu benar atau enggak, Mas? Nggak bener, Mas. Jadi gini loh, Mas. Sekarang kan yang tahu persis masalah itu waktu itu ketua tim pemenangannya kan Boy Sadikin. Aku jadi bendahara tim pemenangan. Sekretarisnya namanya Sanusi dari Gerindra. Tapi Gerindra pada saat itu tidak aktif. Yang aktif adalah organ ormasnya, namanya Satria, sama satu lagi apa namanya? Satu lagi apa pokoknya ormas itu lah. Nah, yang bergerak itu karena aku pas melihat itu si sekretaris gak ini kan, aku Mas Boy ada di Jalan Borobudur nomor 22, bukan Menteng 22 itu ngawur lagi itu. Nah, pas aku melihat itu kepala sekretariatnya namanya Marihot Napitupulu, punya anak buah namanya Denny Iskandar. Oke, ya. Ya, yang datang ke sana, yang bawa berkasnya itu namanya Isnaini. Kok nggak disebut sama Bitor? Bitor kan nggak tahu, berarti ini ngawur. Nah, udah dong, jalan lah. Kira-kira jam 10 malam, setengah 11 lah. Aku ketemu di KPUD Yuri. Masalah palsu atau tidak palsu, aku nggak tahu itu. Tapi aku melihat ijazah yang sudah dilegalisir basah, aku bawa, aku lihat. Karena si Syarif ini bawa berkasnya Ahok, aku bawa berkasnya Jokowi. Betul loh, Pak. Nah, si Bitor bilang ini meledak-meledak kemana-mana. Loh, ini aneh, ini anak ngerti apa. Terlibat pun tidak, kan. Yang dikatakan bahwa ijazah Jokowi setelah dibuat di Jalan Pasar Pramuka itu lalu kemudian diserahkan Mas Pras, itu nggak benar? Nggak benar, Pak. Aku nggak pernah ketemu Bitor kok, Pak. Oh, artinya yang diterima Mas Pras waktu itu hanya fotokopi yang sudah digalisir. Legalisir basah.
Yang bawa pun itu pada saat itu tim Solo namanya Isnaini. Tidak ada Eko, tidak ada Anggit, tidak ada Widodo. Kalau Widodo itu yang membantuku masalah keuangan karena dia orang keuangan. Nggak ada kaitannya ke situ. Artinya Mas Pras tidak pernah tahu bahwa itu asli atau palsu jasanya ya? Nggak pernah tahu. Tapi aku dapat ya yang aku tahu kopi ijazah dilegalisir basah itu aja aku tahu. Ya. Masalah itu kan urusannya KPUD, Mas. Sahabat Indonesia, kalau kita mendengarkan penjelasan singkat dari Mas Prasetyo Edi Marsudi, apa yang dikatakan Bitor itu tidak benar. Jadi kalau isu bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak tahun 2012 di Pasar Pramuka, menurut saya itu isu yang sangat bohong besar ya. Kalau mau cerita mengenai Bitor ini kawan saya juga. Semenjak 2014 ya berkawan. Kalau dia mengatakan ijazah Pak Jokowi dipalsukan di Pasar Pramuka, sebenarnya dia sendiri pernah memalsukan dokumen di kantor staf presiden. Dia membuat satu dokumen, intinya dokumen ini mengatasnamakan kantor staf presiden kepada para pengusaha. 2015 atau 2016 ya. Waktu itu dia membuat satu surat atas nama kantor staf presiden, ada kop kantor staf presiden kepada pengusaha lah, ya kan. Jadi akhirnya diketahui oleh pimpinan di KSP, akhirnya dia dinonaktifkan. Jadi non-job lah, tapi nggak dipecat. Dia pernah mengundang saya setelah dia di-non-jobkan, dia bilang, bro, ini kita bikin kantor di sini aja, nanti kita telepon ini pengusaha-pengusaha, gila nggak?